Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Bab 9 tentang air tanah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu memahami sumber ketersediaan air tanah. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan pemanfaatan air tanah dalam kehidupan. Anak-anak, apakah kalian tahu air tanah itu apa? Iya, air tanah adalah air yang berada di dalam tanah. Air tanah merupakan sumber air tawar terbesar di bumi. Kira-kira 30% air tawar di bumi berupa air tanah. Air tanah merupakan sumber air minum yang sangat penting bagi penduduk di Indonesia. 60% penduduk Indonesia masih menggantungkan pada air tanah. Air tanah yang biasanya kita jumpai adalah air sumur. Berikut adalah proses terjadinya air tanah. Silakan kalian amati gambar yang sudah ada di video. Sebenarnya air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah. Setelah masuk ke dalam tanah, air hujan bergerak ke bawah dan terkumpul di atas lapisan batuan. Air tanah ini menggenang di dalam tanah. Jika tanah digali atau dibor, maka kita akan menemukan air tanah tersebut. Walaupun jumlah air tanah cukup banyak, tetapi sebenarnya air tanah di bumi tidaklah merata. Di Jawa Timur pun air tanah juga tidak tersebar merata. Ada tempat-tempat tertentu yang air tanahnya melimpah, misalnya di sepanjang Sungai Brantas, yaitu Kota Batu, Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya, serta sepanjang Sungai Bengawan Solo yaitu Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Namun, ada tempat di Jawa Timur yang air tanahnya sangat terbatas, seperti di pantai selatan Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, dan Blitar. Nah, anak-anak, selanjutnya ada manfaat air tanah. Banyak sekali manfaat air tanah bagi kehidupan makhluk hidup. Bukan hanya manusia yang memanfaatkan air tanah, tetapi juga tumbuhan dan hewan. Bagi manusia, air tanah biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk mandi, air minum, dan sebagainya. Air tanah merupakan sumber air minum utama bagi masyarakat di Indonesia. Tumbuhan juga sangat memerlukan air tanah karena air tinggal di dalam tanah dan tumbuhan sangat bergantung pada air tanah. Hewan tentu juga tergantung pada air tanah. Tidak sedikit hewan yang hidup dalam tanah, yang hidupnya juga tak lepas dari peran air tanah. Anak-anak, berkurangnya air tanah menyebabkan banyak tanah kekeringan, sehingga tanaman tidak dapat tumbuh, dan banyak hewan yang hidup di dalam tanah akan mati. Selain itu, manusia juga kesulitan mencari air untuk kebutuhan hidupnya, terutama untuk minum, masak, mandi, dan mencuci. Oleh karena itu, kita harus menjaga air tanah agar tetap lestari dan tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia seperti minyak, bensin, oli, dan lain sebagainya. Apakah kalian tahu mengapa air tanah banyak digunakan oleh penduduk? Iya, salah satunya yang pertama, air tanah berada dekat dengan tempat tinggal penduduk. Yang kedua, jumlah ketersediaannya cukup ajek. Yang ketiga, lebih bersih karena terjaga terhadap pencemaran. Yang keempat, kualitasnya lebih seragam. Yang kelima, terhindar dari kekeruhan bakteri, lumut, atau tumbuhan dan binatang lain. Bagaimana ya caranya mempertahankan air tanah? Banyak upaya yang dapat kita lakukan untuk menghemat dan menjaga air tanah dari pencemaran limbah. Salah satu contoh upaya pencegah pencemaran air adalah
Menampung limbah yang berupa tinja pada septic tank. Limbah rumah tangga lainnya dibuang melalui selokan. Terkadang limbah padat dibuang melalui selokan atau tempat sampah yang sering tidak terurus. Selanjutnya, semua limbah cair ditampung dalam satu atau beberapa tempat penampungan dalam satu tempat. Kemudian diendapkan dan diberi obat pembunuh kuman, baru kemudian dibuang ke sungai. Dalam suatu tempat seperti perumahan atau real estate, limbah cair dari perumahan atau perkantoran, pabrik dialirkan dalam suatu tempat pengolahan limbah melalui pipa saluran limbah dan ditampung dalam tempat pengolahan limbah yang besar. Pengolahan sumber pencemaran yang kecil tetapi banyak agak sulit dilakukan. Sumber pencemaran seperti terjadinya erosi, pemakaian pupuk dan obat pemberantas hama yang dilakukan petani. Pengontrolannya dilakukan dengan cara memberi penerangan kepada petani. Pengontrolan yang dilakukan untuk usaha pencegahan terjadinya erosi, misalnya dengan reboisasi atau penanaman pohon, dan pengurangan penggunaan pupuk dari pestisida di lahan pertanian. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian mengenai sumber dan ketersediaan air tanah serta pemanfaatan air tanah bagi kehidupan. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat nantinya ya, anak-anak. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.